Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan aku Ratu Firly Harda Putri, biasa dipanggil Firly dengan NIM 1411624062 dan teman aku Tiara Arina Mandita yang biasa dipanggil Tiara dengan NIM 1411624046. Sekarang kita mau ngapain sih, Tiara? Nah, jadi di sini kita mau mengedukasi buat teman-teman semua tentang pentingnya perilaku hidup bersih dan juga sehat. Disimak ya videonya, teman-teman. Dimanapun kamu tinggal, kesehatanmu akan dipengaruhi oleh lingkungan. Di seluruh dunia, ada sekitar 50 juta orang meninggal setiap tahun dari penyakit. Dan sekitar seperempat dari keseluruhannya meninggal karena faktor lingkungan. Bayangkan, ada 1.400 kematian setiap jam di setiap harinya, dikarenakan lingkungan hidup yang tidak sehat. Banyak pedampak yang terkena berasal dari negara dengan pemasukan menengah maupun bawah, seperti Afrika, Asia Selatan, dan Pasifik Barat. Lebih dari setengah bumi tinggal di wilayah perkotaan dan menghadapi lalu lintas polusi udara yang padat. Dan adapun orang yang memiliki rumah dengan sanitasi dan limit air bersih yang terbatas. Banyak yang bekerja di sektor informal dalam kondisi kotor yang berbahaya. Kita yang menghadapi dampaknya dari bahan kimia, racun, radiasi, dan praktik pertanian yang buruk. Nah, sekarang kita bisa bekerja sama untuk mengubah dunia menjadi lebih baik. Perlakuan kecil bisa berdampak besar untuk melindungi kesehatan dan lingkungan kita. Kita bisa memperbaharui konsumsi kita dengan membersihkan udara dengan bahan bakar keberlanjutan atau jalan dan menggunakan sepeda lebih banyak. Kita bisa menerapkan perilaku hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari sebagai langkah awal menuju peningkatan kualitas kesehatan masyarakat. PHBS merupakan kependekan dari perilaku hidup bersih dan sehat. Sedangkan pengertian PHBS adalah semua perilaku kesehatan yang dilakukan karena kesadaran pribadi sehingga keluarga dan seluruh anggotanya mampu menolong diri sendiri pada bidang kesehatan serta memiliki peran aktif dalam aktivitas masyarakat. Perilaku hidup bersih dan sehat pada dasarnya merupakan sebuah upaya untuk menularkan pengalaman mengenai perilaku hidup sehat melalui individu, kelompok, maupun masyarakat luas dengan jalur-jalur komunikasi sebagai media berbagai informasi. Ada berbagai informasi yang dapat dibagikan seperti materi edukasi guna menambah pengetahuan serta meningkatkan sikap dan perilaku terkait cara hidup yang bersih dan sehat. PHBS adalah sebuah rekayasa sosial yang bertujuan menjadikan sebanyak mungkin anggota masyarakat sebagai agen perubahan agar mampu meningkatkan kualitas perilaku sehari-hari dengan tujuan hidup bersih dan sehat. Terdapat langkah-langkah berupa edukasi melalui pendekatan pemuka atau pimpinan masyarakat, pembinaan suasana dan juga memperdayaan masyarakat dengan tujuan kemampuan mengenal dan tahu masalah kesehatan yang ada di sekitar, terutama pada tingkatan rumah tangga sebagai awal untuk memperbaiki pola dan gaya hidup agar lebih sehat. Tujuan utama dari gerakan PHBS adalah meningkatkan kualitas kesehatan melalui proses penyadartahuan yang menjadi awal dari kontribusi individu-individu dalam menjalani perilaku kehidupan sehari-hari yang bersih dan sehat. Manfaat PHBS yang paling utama adalah terciptanya masyarakat yang sadar kesehatan dan memiliki bekal pengetahuan dan kesadaran untuk menjalani perilaku hidup yang menjaga kebersihan dan memenuhi standar kesehatan. Beberapa tatanan PHBS.
Tatanan PHBS melibatkan beberapa elemen yang merupakan bagian dari tempat beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Berikut ini adalah 5 tatanan PHBS yang dapat disimpul-simpul untuk memulai proses penyadartahuan tentang perilaku hidup bersih dan sehat. Perilaku hidup bersih dan sehat di rumah tangga, perilaku hidup bersih dan sehat di sekolah, perilaku hidup bersih dan sehat di tempat kerja, perilaku hidup bersih dan sehat di sarana kesehatan, perilaku hidup bersih dan sehat di tempat umum. Manfaat PHBS secara umum adalah meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mau menjalankan hidup bersih dan sehat. Hal tersebut agar masyarakat bisa mencegah dan menanggulangi masalah kesehatan. Selain itu, dengan menerapkan PHBS, masyarakat mampu menciptakan lingkungan yang sehat dan peningkatan kualitas hidup. Berikut ini adalah contoh dari perilaku hidup sehat. Nah, yang pertama, menjaga pola makan yang bergizi, seperti 4 sehat, 5 sempurna. Nah, yaitu yang pertama, ada makanan pokok yang mengandung karbohidrat untuk sumber energi, seperti nasi, ubi, jagung, singkong, talas, dan lain-lain. Nah, yang keduanya itu ada lauk pauk yang terdiri dari protein hewani dan juga nabati yang berguna sebagai sumber protein dan nutrisi dalam proses pembentukan dan juga perbaikan sel-sel tubuh yang rusak. Contohnya itu kayak daging sapi, daging ayam, ikan, telur, tahu, tempe, dan juga kacang-kacangan. Nah, selanjutnya itu ada sayuran. Sayuran juga mengandung banyak vitamin dan mineral yang baik untuk tubuh. Contohnya itu vitamin A, vitamin C, zat besi, kalium, dan juga asam folat. Selanjutnya ada buah-buahan. Buah-buahan juga merupakan sumber vitamin dan serat, mineral, juga antioksidan yang baik untuk kesehatan tubuh. Buah-buahan ini juga bisa diolah menjadi bagian makanan ataupun minuman yang lezat. Contohnya itu kayak jus, smoothies, rujak, ataupun salad supaya kita tidak bosan untuk mengkonsumsinya. Nah, yang terakhir itu ada susu. Susu itu baik untuk susu sapi ataupun susu kedelai. Nah, ini karena susu mengandung kalsium, kalium, fosfor, vitamin D, dan berbagai nutrisi lainnya yang sangat baik untuk kesehatan tulang, jantung, sel, serta jaringan di dalam tubuh kita. Yang kedua itu olahraga yang cukup. Di era digital yang serba cepat ini, dunia olahraga mengalami perkembangan yang luar biasa. Tidak hanya soal pertandingan dan kompetisi, tetapi juga bagaimana olahraga kini menjadi gaya hidup dan juga tren yang viral di media sosial. Olahraga kekinian seperti adanya yoga, pound fit, hingga pitball semakin digemari karena tidak hanya menyehatkan tubuh, tetapi juga terlihat keren saat diunggah ke sosial media. Generasi muda kini menjadikan olahraga tersebut sebagai bagian dari identitas dan ekspresi diri. Mereka tidak ragu untuk mencoba olahraga baru yang sedang hype seperti skateboarding hingga e-sport yang memadukan aktivitas fisik dan juga teknologi. Nah, selain itu, kemajuan aplikasi kebugaran dan smartwatch juga membuat orang semakin semangat menjaga kebugaran tubuh dengan cara yang menyenangkan dan modern. Nah, fenomena ini menunjukkan bahwa olahraga bukan lagi sekadar aktivitas fisik, tetapi juga sarana hiburan, koneksi sosial, dan juga gaya hidup. Dunia olahraga kini semakin update, viral, dan menjadi simbol kekinian yang terus berkembang mengikuti tren zaman sekarang. Selanjutnya adalah solusi yang bisa ditawarkan untuk permasalahan perilaku hidup sehat. Nah, yang pertama ini mulai dari diri sendiri, yaitu sadar dan mau berubah. Langkah pertamanya adalah kesadaran. Sadar bahwa hidup sehat itu sangatlah penting. Tidak harus langsung sempurna, cukup mulai dari kemauan untuk berubah sedikit demi sedikit. Dengan itu, kita bisa melakukan seperti menulis daftar kebiasaan buruk yang ingin kita ubah, membuat target mingguan kecil, contohnya seperti makan buah 3 kali seminggu,
Nah, lalu solusi yang keduanya itu pola makan sehat dan juga terjangkau. Tidak perlu makanan mahal untuk hidup sehat, yang penting seimbang, bersih, dan juga alami. Misalnya dengan mengganti cemilan manis dengan buah potong, mengurangi gorengan, memperbanyak sayuran, dan membawa bekal dari rumah untuk mengontrol asupan gizi. Solusi yang ketiga yaitu aktif bergerak tanpa biaya. Kita tidak harus ke gym, cukup aktif setiap hari. Contohnya bisa berjalan kaki, bersepeda, ataupun naik tangga. Solusi praktisnya itu seperti jalan kaki keliling kompleks selama 15-30 menit, ikut senam pagi bersama warga, menggunakan aplikasi gratis untuk olahraga di rumah. Lalu solusi yang keempat yaitu kita harus bisa mengatur waktu tidur dan juga istirahat. Tidur cukup adalah bagian dari hidup sehat. Jangan korbankan waktu tidur demi scrolling atau begadang tanpa alasan. Solusi praktisnya yaitu tidur dan bangun di jam yang sama setiap hari. Matikan gadget 30 menit sebelum tidur dan hindari kopi atau teh saat malam hari. Solusi yang kelima yaitu menjaga kebersihan dan lingkungan sekitar kita. Kesehatan juga dipengaruhi oleh lingkungan. Rumah bersih, tubuh bersih, penyakit pun menjauh. Solusi praktisnya yaitu kita bisa mencuci tangan dengan sabun sebelum makan, membuang sampah pada tempatnya, menggotong royong membersihkan lingkungan. Lalu solusi yang keenam yaitu kita harus menjauhi rokok, alkohol, dan juga narkoba. Zat adiktif merusak tubuh dan masa depan. Lindungi diri sendiri dan juga orang di sekitar kita. Solusi praktisnya yang pertama kita bisa mengatakan tidak sejak awal saat ditawari. Lalu kita bisa mencari komunitas anti rokok ataupun narkoba, dan kita bisa mengalihkan kebiasaan buruk dengan kegiatan yang positif. Pesan dari perilaku hidup sehat ini yaitu, sehat itu pilihan. Yuk mulai dari sekarang, hidup sehat bukan soal gaya, tetapi soal masa depan. Dengan kita menjalani perilaku hidup sehat, kita bisa mencegah penyakit, meningkatkan energi, dan juga hidup yang lebih bahagia. Langkah sederhananya menuju hidup sehat yaitu kita bisa mengkonsumsi makanan bergizi, seimbang, aktif bergerak dan juga olahraga rutin, minum air putih yang cukup, tidur minimal 7-8 jam sehari, menjaga kebersihan diri dan lingkungan, jauhi rokok, alkohol, dan zat adiktif lainnya, mulai dari diri sendiri, tularkan ke orang sekitar. Karena hidup sehat adalah tanggung jawab bersama. Ayo suarakan, saya pilih hidup sehat. Nah, itu dia adalah video tentang perilaku hidup sehat. Semoga isi dari video edukasi tersebut dapat bermanfaat untuk kita semua ya. Dan jangan lupa diterapkan untuk di kehidupan sehari-hari ya teman-teman. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.